Shalom, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo, khususnya kaum wanita Gia Condrokusumo yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di dalam persekutuan wanita Kristen Gia Condrokusumo. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah diutus menjadi saksinya Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan di dalam Markus 5 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan hari ini. Wanita Kristen yang diberkati Tuhan, setiap orang, termasuk saya dan Anda semua, mempunyai pengalaman hidup dari setiap kejadian yang kita alami. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang menyedihkan. Setiap kejadian yang kita alami menjadi pengalaman dan cerita hidup kita. Semakin banyak kejadian yang kita alami, maka pengalaman dan cerita hidup kita semakin bertambah pula. Ketika kita mengingat setiap kejadian yang kita alami, ini merupakan perjalanan hidup kita. Kita bisa melihat betapa serunya hidup kita, betapa luar biasanya perjalanan hidup kita. Dari setiap kejadian, peristiwa, pengalaman hidup kita. Baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Seperti naik roller coaster ya, naik turun. Terkadang senang, terkadang kita ada di bawah dalam hal yang sangat menyedihkan. Tetapi justru kita melihat bahwa pengalaman hidup kita yang kaya, yang banyak, kita melihat penyertaan Tuhan, dahsyat kuasanya Tuhan yang terjadi, yang dianugerahkan, melimpah dalam hidup kita. Hal yang menarik di dalam hidup kita adalah ketika kita menjadi muridnya Kristus. Wanita Kristen Gia Condrokusumo yang diberkati Tuhan, pasti setiap kita pernah mengalami pertolongan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dari setiap peristiwa, pengalaman hidup yang kita alami. Nah, ketika kita mengalami satu peristiwa, apalagi peristiwa yang menyenangkan, kejadian yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan dalam hidup kita, pasti kita ingin membagikan pengalaman tersebut terhadap orang lain. Alangkah menyenangkannya ketika kita bisa berbagi cerita tentang pengalaman kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, baik itu dalam suka maupun duka kepada orang lain. Mari wanita Kristen yang diberkati Tuhan, biasakan kita memiliki gaya hidup untuk membagikan cerita
membagikan pengalaman hidup kita, perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus. Ceritakan pertolongan dan kasih Tuhan yang kita alami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti keluarga kita, suami atau istri, anak-anak, orang tua, mertua, siapapun yang tinggal serumah dengan kita. Atau kita bisa berbagi cerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman kerja, teman sepelayanan, tetangga kita, ataupun orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Ketika ada kesempatan kita berbagi cerita tentang kasih Tuhan, maka jadikanlah itu gaya hidup untuk mengabarkan kabar baik tentang kasih Tuhan melalui hidup kita. Seperti yang dialami oleh orang Gerasa yang kerasukan setan. Yang setannya bernama Legion karena jumlahnya banyak. Dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Hidupnya dipulihkan, dia diselamatkan, dia disembuhkan dari kerasukan setannya, dan hidupnya mengalami perubahan yang besar. Tetapi hal yang diinginkan, yang dikehendaki Yesus terhadap orang ini adalah untuk dia memberitakan kabar baik, kasih Tuhan, hal-hal yang sudah Yesus lakukan dalam hidupnya, supaya kesaksian hidupnya, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, kasih Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah, kembalilah kepada orang-orang yang ada di rumahmu, orang-orang yang sekampung dengan kamu. Untuk menjadi berkat buat orang lain, tidak perlu kita menjangkau orang-orang yang sangat jauh dengan kita. Tetapi melalui perikop ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan, mari kita bisa menjadi berkat melalui kesaksian hidup kita, mengalami pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang tinggal dekat dengan kita. Wanita Kristen yang diberkati Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain adalah hal yang sangat penting. Mengapa penting? Bercerita, bersaksi tentang pengalaman hidup kita, perjalanan iman bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah kita alami, mengalami pertolongan dan kasih Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain adalah penting. Karena ketika kita menceritakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan memakai hidup kita, Tuhan menolong kita untuk bertumbuh secara rohani. Ketika kita bercerita tentang kasih Tuhan lewat hidup kita, secara tidak kita sadari iman kita bertumbuh. Dan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus bisa menumbuhkan iman orang lain yang mendengar, menerima kabar baik yang kita bagikan tentang kasih Tuhan. Bercerita tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan menjadi penting karena Tuhan menginginkan dan menolong kita untuk menjadi utusan-utusannya, menjadi alat kemuliaannya, untuk menyatakan kedaulatan Allah lewat hidup kita. Tuhan menginginkan hidup kita menjadi saksinya untuk memuliakan nama Tuhan.
Bagaimana kita bisa menjadi utusan Tuhan, diutus sebagai saksinya Kristus? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Seperti orang Gerasa ini berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami keselamatan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Orang Gerasa yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi, dia mengalami keselamatan. Dipulihkan hidupnya. Hal yang kedua, untuk bisa menjadi utusan Kristus, saksinya Kristus adalah mengalami pengalaman iman di dalam Yesus Kristus. Mau diproses hidupnya. Seperti orang Gerasa ini, dia mengalami kesembuhan dari kerasukan setan. Dia bisa bercerita pengalaman dan pertolongan Tuhan ini kepada orang lain. Dan itu bisa menjadi berkat. Bahkan ketika orang lain yang mendengarkan, iman mereka bisa bertumbuh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atas perbuatan dan kasih-Nya yang ajaib. Perjalanan iman, proses untuk berjalan bersama dengan Tuhan memang tidak mudah. Dibutuhkan kemauan kita untuk belajar mengenal Kristus lebih dalam, baik lewat suka maupun duka, lewat keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi percayalah, sekalipun di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kasih Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan itu yang memperkaya iman kita. Semakin banyak pengalaman iman kita di dalam Yesus Kristus, maka semakin banyak pula cerita hidup, kesaksian atas kasih Tuhan dalam hidup kita yang bisa kita bagikan ke orang lain. Bagaimana menjadi utusan Kristus? Yang ketiga adalah mau dan berkomitmen membagikan cerita hidup kita tentang kasih Kristus yang kita alami kepada orang lain. Tuhan Yesus lebih berkenan kita membagikan kabar baik kepada orang lain daripada kita hanya menikmati Kristus untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus ingin hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat berarti menghasilkan buah kebenaran yang bisa dinikmati oleh orang lain. Caranya salah satunya adalah memberitakan, menceritakan kabar baik. Kabar baik apa? Perbuatan Kristus atas hidup kita, bagaimana Ia telah mengasihani kita. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Kabar baik yang perlu kita sampaikan adalah Yesus Kristus mau menyelamatkan kita dari setiap dosa. Yesus Kristus mau memulihkan hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yesus Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dia yang sudah mati, mengalahkan maut, dan dia sudah bangkit untuk memberikan kemenangan buat setiap orang yang percaya di dalam namanya.
Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita bisa menjadi utusan Kristus, yaitu bersaksi, mengabarkan kabar baik tentang pertolongan dan kasih Tuhan yang menyelamatkan, memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi utusan Allah. Mau diutus sebagai saksinya Kristus. Terima kasih untuk setiap perjalanan hidup kami. Hal-hal yang menyenangkan maupun yang menyedihkan yang kami alami. Tetapi kami melihat karya Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang sempurna, kedahsyatan, keajaiban, keperkasaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga pengalaman iman, suka dan duka di dalam Yesus Kristus, kami melihat kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat yaitu melalui hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa membagikan pengalaman iman kami kepada orang lain, sehingga orang yang mendengarkan pengalaman hidup kami, iman kami di dalam Yesus Kristus bisa percaya kepada pribadi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah setiap kami yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, diberkatilah setiap kami yang mau untuk melakukan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.